Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Sreni SHMH, advokat dari Mojokerto yang berkantor di Surabaya, bergabung dalam Badan Perkumpulan Forum Analisis Surabaya. Bersama ini kami hendak menyampaikan kepada Bapak AHY selaku Menteri ATR BPN Republik Indonesia bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2024 kami telah menitipkan surat kami kepada Bapak Ilyas Tejo Priyono SH selaku Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Bapak AHY selaku Menteri ATR BPN Republik Indonesia. Kenapa kami titipkan surat tersebut melalui beliau? Karena kalau kami nanti kirimkan lagi lewat kantor Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, maka surat kami akan bernasib sama seperti surat kami terdahulu tertanggal 25 Maret 2024. Ini surat audiensi yang kami ajukan tanggal 25 Maret 2024 hanya untuk ketemu Bapak selaku Menteri ATR BPN Republik Indonesia. Tapi sampai sebulan hingga tanggal 3 April 2024 tidak ada kabar berita. Dan saya pun sempat WA anak buah Bapak di kementerian, yaitu Ibu Renata Nadia, menanyakan perkembangan surat kami. Dan jawabannya adalah masih menunggu arahan. Dan sejak saat itu sampai detik ini tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Ya Pak, ini surat akhirnya tanggal 2 Mei kami dari Forum Analisis Surabaya sepakat untuk melaporkan perilaku anak buah Bapak yang merindikasikan adanya konflik kepentingan dalam tubuh Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Konflik kepentingan adalah membela oknum, kelompok atau golongan tertentu sehingga memperhambat langkah kami untuk ketemu Bapak selaku Menteri dengan cara memanipulasi informasi terkait tanah sengketa di Surabaya. Perlu Bapak ketahui, kenapa kami bersurat untuk permohonan audiensi ini adalah tujuannya untuk menyampaikan kepada Bapak aspirasi warga yang sesungguhnya, bahwa masih ada masalah di kota Surabaya sampai yang detik ini belum terselesaikan, yaitu surat izin. Kenapa tawaran Menteri Hadi Cahyanto kami tolak? Karena perlu Bapak ketahui, sebenarnya di Surabaya itu sudah terbit HGB di atas HPL sejak tahun 97. Tanggal 8 April 1987 sudah terbit 85 SK HPL atas tanah negara yang ada di kota Surabaya. Gitu Pak ya. Sudah terbit itu SKHPL. Tapi SKHPL itu disembunyikan Pak. Ya. Karena apa? Di dalam SKHPL itu terdapat diktum-diktum yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah kota Surabaya selaku pemegang hak pengelolaan untuk memberikan hak atas tanah hak pengelolaan kepada pihak tiga, yaitu warga kota Surabaya. Tapi SKHPL itu diumpetin, disembunyikan selama berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya pada tahun 2020 salah seorang warga yang sekarang menjadi ketua umum Forum Analisis Surabaya menemukan fakta hukum adanya SKHPL tahun 1997. Dan sejak adanya SKHPL itulah kami kembali bergejolak karena merasa ditipu selama bertahun-tahun oleh pemerintah kota Surabaya dengan menyatakan bahwa itu adalah tanah aset. Dibilang bahwa tanah aset identik dengan tanah milik Pemkot Surabaya, padahal ternyata berdasarkan SKHPL itu adalah tanah negara, di mana warga harusnya mendapatkan sertifikat HGB di atas HPL, bukan surat izin pemakaian tanah. Karena menurut perdanya sendiri, yaitu Perda 1 tahun 97 yang sudah dirubah dengan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang izin pemakaian tanah, pasal 1 angka 7 di Perda 3 2016 menyatakan
bahwa izin pemakaian tanah bukanlah hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Jadi perlu kami sampaikan bahwa IPT itu, izin pemakaian tanah itu bukanlah hak pakai. Ya, sekali lagi bukan hak pakai. Tapi cuma izin untuk memakai tanah yang katanya adalah tanah aset Pemkot, tanda kutip tanah milik Pemkot. Padahal tanah negara. Gitu ya. Sampai menteri pun dibohongi. Dibilang bahwa tidak pernah ada HGB sebelumnya. Tidak pernah ada HPL, HGB di atas HPL sebelumnya. Tidak pernah ada HPL yang Pemkot sebelumnya. Itu tidak benar. Karena sejak tahun 97 sudah ada SKHPL dan juga sudah terbit itu namanya SKHPL tahun 97 yang merupakan sertifikat HPL itu yang merupakan turunan daripada SKHPL tahun 97, yaitu SKHPL nomor 53 tahun 97 untuk wilayah Kecamatan Gubeng dan sekitarnya, dan SKHPL tahun 55 yang salah satunya yang kami tahu ya, yaitu untuk wilayah Kelurahan Barat, dan masih ada banyak lagi sekitar 85 SKHPL gitu. Jadi Bapak Menteri ya, kami hanya ingin, jikapun Bapak Menteri bilang bahwa itulah solusi yang terbaik adalah HGB di atas HPL, yang kami inginkan adalah tetap menggunakan SKHPL 97 yang berpuluh-puluh tahun disembunyikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan menurut pasal 101 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, SKHPL itu masih berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, kami mohon diskresi dari Bapak Menteri untuk memerintahkan kepada Pemkot Surabaya agar melaksanakan SKHPL yang sudah ada, diktum-diktum yang sudah ada di dalam SKHPL itu, terutama diktum ke-6, yaitu ganti rugi kepada warga yang tanahnya diambil oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi hak pengelolaannya pemerintah Kota Surabaya. Karena pada saat mereka bermohon hak pengelolaan lahan negara kepada pemerintah, mereka menggunakan peta situasi, bukan peta kadaster. Sehingga ketika peta situasi tidak terlihat ada bangunan. Gitu ya. Jadi untuk itu sekali lagi Bapak Menteri, tolong surat pengaduan kami ini dipelajari ya Pak ya. Jangan sampai Bapak Dirjen menghilangkan lagi surat kami ini, menyembunyikan lagi surat ini sehingga tidak lagi sampai ke tangan Bapak. Itu saja kami harap. Kami bermohon agar kiranya surat kami tertanggal 20 Maret 2024 ini untuk bisa bertemu dengan Bapak, untuk audiensi dengan Bapak, menyampaikan aspirasi kami yang sesungguhnya sebagai warga korban Suradjo bisa terpenuhi hak-hak kami sebagaimana yang dijamin oleh pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dan sebagaimana Bapak bilang kemarin, ya kan, manusia semakin banyak, tanah tetap tidak bertambah. Dan asal Bapak tahu saja, 81 hektar tanah di Surabaya adalah tanah yang dikuasai oleh Pemkot Surabaya. Sehingga warga tidak memiliki hak atas tanah karena sudah dirampas haknya oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi dengan kata lain, mafia pertanahan di Kota Surabaya adalah pemerintah Kota Surabaya. Jadi untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri agar sekiranya datang ke Surabaya, bertemu dengan warga sesuai dengan permohonan audiensi ini untuk mengklarifikasi pernyataan pemerintah Kota Surabaya bahwa tidak ada sengketa pertanahan di Kota Surabaya. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kata merdeka.